Oke, kemarin kan kita sudah belajar tentang percabangan ya. Jadi percabangan itu gunanya untuk mengecek sebuah kondisi atau lebih, dan nanti kondisi itu akan mengarahkan kita untuk mengeksekusi sebuah blok statement gitu ya kan. Jadi nanti biasanya ada satu atau dua blok statement untuk keadaan benar dan blok statement untuk keadaan yang salah. Jadi seperti itu. Itu adalah konsep dari percabangan. Dan kalau kita merunut dari pertemuan yang pertama dulu, bahwa untuk jadi programmer atau pengembang aplikasi itu kita harus menguasai tiga fondasi pemrograman. Yang pertama adalah sekuensial atau kita bisa mengurutkan coding. Yang kedua adalah percabangan yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang sekarang adalah perulangan. Nah, teman-teman sudah pernah ini ya belajar perulangan. Kira-kira apa sih gunanya perulangan itu? Untuk mengurangi perintah. Untuk Gimana gimana? Kurang keras? bisa dikatakan untuk mengulang suatu perintah Pak atau suatu statement. Oke. Jadi gini, oke saya ilustrasikan dulu ya. Anggaplah baris ini adalah statement ya, kumpulan statement. Oke, kita punya statement banyak dalam sebuah program. Kemudian ternyata ada beberapa blok statement, contohnya inilah ya, harus kita ulang-ulang sebanyak 10 kali atau 1000 kali gitu. Jadi kalau kita nulisnya manual, itu kan pemborosan coding ya, juga susah nanti. Iya kalau sudah pasti itu diulang 10 kali atau 100 kali. Bagaimana kalau perulangannya tergantung kondisi? Nah itu kan susah kalau kita mau mengulang blok statement yang ini. Nah di pemrograman itu yang ada yang namanya perulangan. Jadi dengan perulangan ini kita bisa membuat beberapa statement atau yang kita kenal dengan blok statement itu diulangi sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Oke, kita contohkan ya. Anggaplah ini mau kita ulang. Nah, kita geser ke kanan. Kenapa kok digeser ke kanan? Ada yang tahu? Indentasi. Identasi, Nah, Pak. indentasi. Jadi seperti percabangan, blok statement perulangan juga harus ditulis dengan indentasi atau menjorok ke kanan untuk di Python ya. Jadi contohnya kita punya sebuah statement perulangan. Nah ini ya statement perulangan. Ulangi contoh bunyi statementnya. Kode ini 50 kali. Titik 2. Nah seperti ini. Jadi nanti kode yang ini akan dieksekusi sekali. Kemudian kode yang ini akan dieksekusi 50 kali. Karena dia ditulis di dalam sebuah perulangan. Setelah perulangannya selesai, baru nanti ke kode yang di bawahnya. Jadi seperti itu nanti struktur perulangan. Bisa dipahami ya? Kita belajar strukturnya dulu lah. Bisa ya? Siap Pak, siap. Bisa ya, oke. Kemudian dalam perulangan juga sama dengan percabangan. Di dalam perulangan itu nanti bisa ada perulangan lagi. Contoh di sini ulangi 10 kali. Kalau seperti ini ya sama dengan yang kemarin. Indentasinya juga harus ke kanan lagi. Jadi nanti kalau strukturnya seperti ini, kode yang saya lingkari ini akan diulang 50 kali, tapi setiap kali perulangan kode ini akan diulangi 10 kali. Jadi khusus kode ini nanti akan terjadi perulangan sebanyak 500 kali. Bisa dipahami? Yang bisa Pak. Oke. Sekarang kita coba kembali ke PPT-nya. Nah, yang ini.
Jadi perulangan itu adalah instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi. Jadi dia instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi atau yang kita biasa sebut block statement secara berulang-ulang sesuai persyaratan yang ditetapkan. Jadi perulangan itu nanti ada syaratnya. Nanti syaratnya ada dua, berdasarkan nilai atau berdasarkan kondisi. Nanti kita jelaskan di bawah. Jadi intinya perulangan sendiri itu adalah statement atau instruksi yang gunanya untuk mengulang instruksi yang lain. Dalam struktur perulangan itu nanti ada tiga, ada kondisi perulangan. Jadi seperti yang disebutkan di atas, perulangan itu ada syaratnya, ada kondisinya. Kapan dia harus mulai, berapa kali, dan kapan dia harus berhenti. Kemudian badan perulangan atau yang kita sebut tadi block statement. Jadi kumpulan statement yang akan diulang, gitu kan. Itu disebut dengan badan perulangan atau body perulangan. Kemudian untuk perulangan yang membutuhkan, untuk perulangan yang berdasarkan nilai, jadi ulangi sebanyak 50 kali contohnya ya, atau ulangi sebanyak 100 kali. Dia biasanya butuh yang namanya pencacah atau counter atau variabel pembantu untuk menghitung sebanyak perulangan itu. Jadi kalau teman-teman pernah belajar logarithm di perulangan for itu biasanya kan kita harus membuat variabel dulu kan kalau teman-teman ingat. Nah, variabel itu namanya variabel pencacah atau penghitung. Jadi kalau kita mau menyuruh program untuk mengulangi sebanyak 100 kali, berarti kan harus ada variabel yang digunakan untuk menghitung banyaknya perulangan itu, biar nanti programnya tahu sudah sampai mana perulangannya. Jadi saya ulangi lagi, di perulangan itu ada kondisi perulangannya, kemudian ada body perulangannya atau yang biasa kita sebut dengan block statement, dan juga ada pencacah atau penghitungnya. Oke. Sebelum masuk ke situ, saya share lagi. Oke, seperti yang saya sebut tadi ya, perulangan pada Python itu ada dua jenis. Jadi perulangan itu bahasa Inggrisnya loop ya, atau looping. Perulangan itu ada dua jenis. Yang pertama berdasarkan jumlah, kemudian yang kedua berdasarkan kondisi. Oke, jadi kalau berdasarkan jumlah, jadi perulangannya itu sudah ditentukan jumlahnya. Jadi contoh ulangi 10 kali, ulangi 50 kali, ulangi 100 kali, dan seterusnya. Tapi kalau berdasarkan kondisi, berarti dia menggunakan pengecekan kondisi seperti percabangan. Jadi contohnya, ulangi selama kondisi nilai A lebih dari 10, umpamanya ya. Atau ulangi selama input belum benar. Atau contoh program kita yang kemarin ketika kita membuat aplikasi kasir, itu kan kita waktu mau menghitung kembalian kan ada pengecekan ya. Jika uang bayarnya kurang maka harus muncul apa gitu kan. Nah itu kita sebenarnya bisa buat perulangan. Selama input pembayarannya masih kurang, maka terus minta input. Umpamanya seperti itu. Itu namanya perulangan berdasarkan kondisi. Tuh. Jadi saya ulangi lagi. Di Python itu looping itu ada dua jenis berdasarkan jumlah. Jadi contoh ulangi 10 kali, ulangi 100 kali, ulangi 1000 kali, atau berdasarkan kondisi. Jadi contoh ulangi selama nilai ini masih lebih besar daripada nilai ini. Jadi seperti itu. Oke. Kalau berdasarkan jumlah itu menggunakan yang namanya for. Kalau berdasarkan kondisi menggunakan sintak while. Jadi kalau jumlah itu for, kalau kondisi itu menggunakan while. Seperti itu. Untuk contoh codingnya semuanya sudah ada di PPT. Kita kembali lagi ke PPT. Oke, kita lanjut ya.
Coba. Ya Pak, siapa? Oke, untuk yang perulangan for. Nah, ini sudah ada keterangannya ya. Mengulang blok statement dengan jumlah perulangan yang sudah ditentukan. Di sini for itu akan digabung dengan fungsi range untuk menentukan jumlah perulangannya. Nah, untuk fungsi range sendiri itu ada 3 bentuk sesuai dengan jumlah parameternya. Nah, ini yang di dalam kurung ini disebut parameter. Kalau parameternya ada 1, maka dia akan melakukan perulangan dari 0 sampai n-1. Jadi diperhatikan ya. Jadi kalau saya nulis range 3 umpamanya, berarti dia akan melakukan perulangan dari 0 sampai 3. dari 0 sampai 3, Pak. 3, Pak. sampai 2 ya. N-1. 2. Saya ulangi lagi ya. Jadi range n itu melakukan perulangan dari 0 sampai n-1. Jadi kalau saya tulis range 3, dia akan melakukan perulangan dari 0 sampai 2. Oke, kalau dua parameter range m, n, dia akan melakukan perulangan dari m, jadi bukan dari 0 lagi, sampai n-1. Jadi contoh 5,10. 5,10 berarti dia akan melakukan perulangan dari 5 sampai 9. 5 sampai 9. Oke. Kemudian kalau kita pakai 3 parameter m, n, i. Jadi ini angka semua nanti. Dia akan melakukan perulangan dari m sampai n-1 dengan nilai penambahan atau incrementnya senilai i. Jadi kalau yang dua ini, setiap perulangan itu nilai penambahannya atau incrementnya kan 1. Tapi kalau kita mau melakukan nilai increment yang lebih dari 1, di sini kita bisa pakai 3 parameter ini. Contoh, nah ini sudah ada contohnya nih. Range 6, berarti dia akan melakukan perulangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 nggak masuk karena kan min 1. Kalau range 2,6, berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5. 6 nggak masuk. Ini kan yang 2 tipe di awal ini, semuanya penambahnya 1 kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Itu kan 1, 1. Tapi kalau yang ketiga ini, karena kita menggunakan yang 3 parameter, 2,6,2 berarti penjumlahannya itu setiap perulangan itu 2 digit. Jadi setelah 2 bukan 3 tapi 4. Jadi contoh kita mau menampilkan bilangan kelipatan 10 umpamanya. Berarti di nilai incrementnya itu kita pakai 10. Jadi seperti itu. Sebentar lagi kita akan praktekkan gitu, biar lebih jelas. Jadi di sini juga ada keterangan for bisa menggunakan statement continue, break, dan else. Itu dibahas di slide selanjutnya. Oke, sekarang kita coba ngoding dulu. Oke, saya buat sebuah file namanya for.py. Jadi tadi kan bentuknya adalah, nah ini ya, oh saya lupa ini, contoh codingnya seperti ini. For X in range 6. Nah, X itu apa? X itu yang saya katakan tadi, nilai pencacahnya atau counternya. Jadi X itu harus ada gitulah intinya. X itu bisa diganti variabel lain nggak? Ya bisa. Jadi kita membuat variabel baru di sini untuk digunakan sebagai penghitung. Nama variabelnya terserah. Jadi for variabel apapun di sini, in itu ya memang harus ada, range memang harus ada. Kemudian di sini kita tentukan mau berapa kali perulangannya sesuai dengan 3 tipe tadi ya. Sekarang kita coba tipe yang pertama. For i, anggaplah saya pakai i. In range titik 2, sini 10. Nah, jangan lupa indentasinya ya di sini. Karena kalau tidak ada indentasi berarti tidak ada blok statement yang dieksekusi.
Saya buat sederhana dulu. Saya tampilkan tulisan selamat datang. Oke, saya jalankan. Ada berapa tulisan selamat datang ini? 9. 10. 10? 10 tulisan. 9, Pak. 10 ke 9? 9, Pak. 10. 9, Pak. 9 ya? 9. 9. Ya, Pak. 9 ke 10? 10. 9. 10. 10. 9. Kenapa kok 10? Karena kan dimulai dari 0. Ya memang 10-nya dikurangi kan. Cuma mulainya kan dari 0 tadi. Kalau kita pakai satu parameter, dimulai dari 0 sampai 9. Benar ya, 10 ya. Kalau tidak berbeda, kita tampilkan Ya, Pak. nilai I-nya. Kita tampilkan nilai I-nya. Nah, jadi kan selamat datang 0 sampai selamat datang 9. Jadi 1 sampai 9 kan sudah 9, ditambah yang 0 kan 10. Berarti 10 kali perulangan. Oh, iya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa. Ya, bisa. Oke. Selanjutnya, contoh yang 2 parameter. For I in range 5 contohnya ya. 5 sampai 10. Kemudian kita eksekusi yang ini lagi lah. Yang ini saya komen. Nah, jadi 5 sampai 9. Berapa perulangan? 5. 5. 5, Pak. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya. Karena di sini tergantung parameter pertama. Jadi ini intinya perulangannya itu dari 5 sampai 9. Oke, selanjutnya parameter ketiga. Ini kan 5, 6, itu naiknya 1-1. Saya maunya itu naiknya 2-2. Jadi saya pakai 3 parameter. Parameter ketiga saya isi 2. Berarti ini nanti keluarnya 5, 7, dan 9. Kita buktikan ya. Nah, ini saya komen dulu. Biar tidak dieksekusi. Nah, 5, 7, 9. Jadi seperti itu cara kerja dari perulangan for range. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada, Pak. Insya Allah tidak ada, Pak. Insya Allah tidak ada. Oke, biar lebih jelas ya, yang tipe ketiga itu gunanya untuk apa sih kok harus apa namanya? Penjumlahannya harus banyak. Jadi contoh kita mau menampilkan kelipatan 10 dari 10 sampai 100 semuanya. Jadi di sini bisa kita isi 10. Di sini kita bisa isi 101 semuanya. Biar 100-nya ikut nanti. Kemudian yang ini kelipatan 10. Nah, jadi 10, 20, 30 sampai 100. Kemudian perulangan menggunakan while. Nah, kalau while itu berdasarkan kondisi. Pengecekan kondisinya mirip dengan if. Cuma kalau if itu kan kata kuncinya adalah if, kalau while kata kuncinya adalah while. Kondisinya sama, jadi seperti ini. Jadi mengeksekusi sekumpulan statement selama kondisinya benar. Jadi di sini kondisi, selama benar dia akan dieksekusi terus. Penggunaan break dan continue ini bisa dipelajari sendiri. Kita akan fokus ke sini, ke while. While.py. Contoh saya punya variabel i sama dengan 0. Jadi while selama
nilai I kurang dari 10, maka ulangi perintah, tuliskan selamat datang. Seperti itu. Atau biar kita print I-nya. Coding ini benar atau salah? Ada yang sudah pernah nyoba? Benar, Pak, benar. Kenapa? Coding ini benar nggak ya? Benar, Pak. Benar ya. Kita coba. Nah, ternyata ini bisa dilihat, kelihatan ya, terjadi perulangan tak terbatas atau infinite looping namanya. Kenapa? Karena perulangan ini, ya oke, silakan kenapa? Karena I-nya masih 0, Pak. Nah, I-nya masih 0. Jadi kan perulangan ini akan melakukan perulangan sesuai kondisi. Kondisinya apa? Selama nilai I kurang dari 10. Nilai I sekarang berapa? 0. Dan selamanya 0 karena tidak dirubah. Jadi nanti perulangannya akan terus berjalan tanpa henti. Nah, ini nggak boleh. Ini yang terlarang namanya ya. Infinite looping. Jadi perulangan tak terbatas. Gimana caranya? Jadi caranya untuk menghentikan itu, jangan lupa di dalam perulangan itu nilai I-nya ditambah 1 atau berapapun yang kita mau lah. I plus sama dengan 1, begini ya. Ya, Pak. Oke. Jadi sekarang kalau saya jalankan, nah sudah berhenti. Jadi 0 nilai I karena terus ditambah, jadinya 0, 1, sampai 9. Nah, ketika I sudah 10, maka dia berhenti karena sudah kondisinya salah ya. Jadi kalau I-nya sudah 10 berarti perulangannya berhenti. Nah, di sini, di video ini kita hanya belajar konsepnya saja. Untuk contoh-contohnya kita akan belajar di kelas hari Senin dan Selasa. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yang for, Pak. Yang for. Oke, ya, yang for, kenapa? Kenapa harus dari 0, Pak? Secara manusia kan angka kan dari 1 sampai seterusnya, Pak. Kenapa di pemrogram dari 0, Pak? Karena memang angka awal itu 0, bukan 1. Manusia saja yang pakai 1. Oh. Memang angka pertama itu 1 apa 0? 0, Pak. 0, Pak. 0. 0. Kosong. Tapi seandainya kalau kita memang tidak mau dari angka 1 ya, maaf, angka 0, ya kita pakai yang 2 parameter, bisa kan? Dimulai dari angka berapa gitu, contohnya 1 boleh. Cuma kalau nilai defaultnya, jadi kalau teman-teman array atau apapun itu di perulangan, itu memang dari 0. Itu karakteristik dari pemrograman memang seperti itu. Oke, ada yang lain? Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Misalkan kan well ini katanya tergantung kondisi. Misalkan kondisinya ada 2, gimana? Apakah bisa, Pak? While tergantung kondisi bisa. While di pokoknya ketika ada yang bisa nggak bisa. While dengan 2 kondisi atau lebih bisa, karena sama dengan if. Jadi tinggal pakai and atau or, seperti itu. Tapi selama ini saya sebagai programmer hampir tidak pernah ya sepertinya menggunakan while dengan 1 kondisi lebih. Seperti itu.